Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai di akhir bulan Ramadan ini, di akhir ke hari-hari terakhir bulan Ramadan, kita masih diberi kemudahan-kemudahan, masih diberi kekuatan untuk senantiasa berusaha memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk bisa beramal solih dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini sedikit kami akan menambah pemahaman kita terkait permasalahan-permasalahan akidah. Kita akan belajar terkait salah satu sebab kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Ada 3 sebab sebenarnya, ya, yaitu kesombongan, yang kedua kedengkian, yang ketiga adalah ketamakan. Ya, ada kesombongan, ada ketamakan, ada kedengkian. Itu sebab utama. Sebab utama kita banyak melakukan dosa. Pada kajian-kajian yang sudah lalu kita sudah berbicara terkait kesombongan. Bagaimana yang namanya kesombongan itu adalah pada hakikatnya adalah menolak kebenaran. Oke? Pada hakikatnya menolak kebenaran, dan hal ini menjadi sebab kerusakan di mana-mana. Dengan sebab kesombongan yang kita miliki, sehingga kita tidak bisa menerima kebenaran yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kerusakannya yang ditimbulkan bagi kita, bagi kaum muslimin itu meluas. Ya, jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang ketamakan ini, perlu panjenengan ketahui bahwasanya hari ini nanti pemerintah kita mengadakan sidang isbat mulai kurang lebih jam 6:30. Nggih, panjenengan nanti simak saja di media sosial atau di televisi, ya. Lalu kita tunggu apa keputusan sidang isbat daripada pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan bahwasanya hilal itu terlihat, ya, hilal itu terlihat kapan? Nanti maghrib, ya, pas pergantian antara siang dan malam. Kalau bulannya terlihat, maka berarti pemerintah akan menetapkan Idul Fitri jatuhnya besok hari Jumat. Sekarang hari Kamis, oke? Nggih. Jenengan puasa berapa hari sudah? 29, nggih, berarti tanggal 29 Ramadan hari ini. Ya. Rasulullah bersabda, ketika bulan sudah mencapai tanggal 29, janganlah kalian berbuka atau merayakan Idul Fitri kecuali setelah melihat hilal. Itu perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesuatu yang mutlak kebenarannya, tidak boleh dibantah, tidak boleh dibantah. Kalau tertutup awan, ya, kalau tidak kelihatan hilalnya, maka genapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ini perintah dasar syariat. Dari zaman ajali, dari zaman Rasulullah menyampaikan, dari zaman tahun 2 Hijriah,
Ya, karena puasa itu diwajibkan mulai tahun 2 Hijriah. Okay? Pada pas di Mekah belum diwajibkan, akan tapi ketika sudah di Madinah, beliau Rasulullah salat 9 kali, berpuasa di bulan Ramadan selama 9 tahun di Madinah. Beliau senantiasa seperti itu, senantiasa menjalankan metode menggunakan melihat hilal langsung. Dan itu adalah ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak boleh dirubah-rubah. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, selama kurang lebih ratusan tahun itu mereka senantiasa mengamalkan memulai Ramadan maupun Syawal dengan ru'yatul hilal. Begitu juga para tabi'in, begitu juga para tabi'in sampai dengan generasi para ulama salafus sholih, semuanya mereka masih menggunakan metode yang sama. Karena memang itu tidak boleh dirubah-rubah. Agama itu milik Allah. Allah dan Rasulnya yang mengatur. Tidak boleh kita membuat aturan sendiri. Itu yang terjadi. Ya. Sehingga kita akan mengikuti apapun hasil sidang isbat pemerintah, maka kita akan berlebaran mengikuti keputusan pemerintah. Ya, Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian ketika melihat orang banyak berpuasa. Beridul fitrilah kalian ketika melihat orang banyak beridul fitri. Apa maknanya? Di antara hikmah perintah Ramadan ini adalah perintah untuk bersatu padu. Untuk bersatu, jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Ini di antara hikmah perintah bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu adalah seperti itu, agar kita semuanya kaum muslimin berlatih untuk bersatu padu. Jangan biarkan kaum muslimin terbagi-bagi dengan baju yang berbeda-beda. Semuanya senang dengan bajunya, semuanya senang dengan embel-embelnya, padahal agama Islam itu satu. Ini yang harus kita sadari. Dalam urusan dunia kita boleh bermuamalah dengan orang, ya, siapapun juga. Akan tapi urusan agama adalah sesuatu yang sudah jelas, sudah pasti. Kita tidak boleh mengikuti siapapun juga, kecuali itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita imani. Ya, sekali lagi, para ulama menjelaskan di antara hikmah perintah puasa Ramadan adalah kita diperintahkan untuk bersatu padu. Dalam banyak kasus, ketika ada orang sudah melihat hilal, tapi sendirian, sementara yang banyak tidak melihat, maka tidak boleh dia berpuasa sendirian, tidak boleh. Ya, dia harus mengikuti orang banyak. Ketika ada orang melihat hilal dan tidak diterima oleh pemerintah dan pemerintah itu memutuskan yang lain, maka keputusan pemerintahlah itulah yang dipakai. Ini kaidah yang sangat mudah sebenarnya untuk bersatu. Akan tetapi sekali lagi, karena ada faktor kesombongan, ada faktor kedengkian, faktor ketamakan, sehingga membuat kadang-kadang kebenaran tidak bisa diambil. Padahal kebenaran diambil mudah sekali, sangat enteng. Ya, kalau kita mengikuti dalil itu tidak akan banyak pertimbangan. Gimana betul? Iya, yang banyak pertimbangan kan karena tidak mengikuti dalil. Berdimbok jamaah bubar, gitu betul. Kalau saya nggak peduli, ya saya sampaikan, panjenengan mau ikut monggo, tidak ikut juga, saya tidak rugi, saya sudah menyampaikan. Itu kalau kami prinsip berdakwah itu seperti itu. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Perkara hidayah bukan urusan kamu, akan tapi Allah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ini ya. Sekali lagi, jamaah rahimakumullah,
Bulan Ramadan ini adalah bulan persatuan. Kaum muslim bercerai-berai itu haram ya akhi. Ya, wa'tasimu bihablillahi jamingan wala tafarraqu. Ayatnya jelas. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun adzim, kata Allah tabaraka wa taala. Jangan seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Ini perintahnya sangat jelas bagi kita semuanya, ya, agar supaya kita senantiasa bersatu. Ya, bersatu itu kalau berdasarkan kebenaran. Kita bersatu dalam keadaan berpegang kepada kebenaran. Tidak boleh kita bersatu kalau kita berpegang dalam kebatilan. Tidak boleh kita tolong-menolong dalam birri wa taqwa. Tidak boleh kita tolong-menolong dalam ismi wal ngudwan. Itu. Boleh kita bersatu dalam sebuah kebenaran, tapi tidak boleh kita bersatu dalam sebuah kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang harus kita pahami. Jemaah rahimakumullah, kembali ke topik, ya, bahwasanya hal-hal yang membuat kita melakukan dosa kemaksiatan, di antara sebab terbesarnya adalah ada 3 kata para ulama. Yang pertama tadi kesombongan, yang kedua hasad, ya, dengki, ya. Dengki tahu nggih? Dengki karo iri bedanya apa? Kalau dalam bahasa Arab cuma satu, adanya hasad. Ya. Makanya kita diminta oleh Allah untuk berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Di akhir ayat min syarri hasidin idza hasad. Di akhir ayat. Kita berlindung kepada orang-orang yang punya rasa hasad. Dalam bahasa Arabnya hasad. Kalau bahasa Indonesia kadang bermakna iri, kadang bermakna dengki. Apa bedanya? Ada yang tahu? Iri karena dengki apa pada baik? Iya, iri kepengen orang tanya yang ngerdengki. Ya. Iri itu menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ya, itu namanya iri. Akan tetapi tidak menginginkan nikmat tersebut berpindah atau hilang dari orang tersebut atau berpindah kepada kita, namanya iri. Secara umum seperti itu. Beda dengan dengki. Kalau dengki iri pada baik, tapi kepengin nikmat yang ada pada orang tersebut hilang atau bahkan berpindah kepada kita. Kuwi jenenge dengki. Berarti apa nih? Ya, kalau iri hanya kepengenan, kayak wong duwe mobil nyong menang kesirian pengen tuku mobil, tapi ya tidak masalah dia beli mobil. Beda orang dengki. Orang dengki itu kada tangganya punya motor baru langsung meriang. Ya, karena apa? Karena dia menginginkan nikmat itu jatuh ke tangan dirinya. Ya, pengen, karena dengki maka dia kepengen orang lain tidak mendapatkan kebahagiaan. Itu dengki. Ya, paham nggih? Perbedaannya sekitar itu. Dan juga yang menyebabkan banyak orang berdosa adalah faktor tamak. Tamak ya apa? Ya, tamak apa? Tamak bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawane. Berangas apa yo? Para rakus ya bahasa Indonesia juga yo. Ya, kita berusaha mencari maknanya dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda yang artinya, celakalah hamba dinar dan hamba dirham, hamba pakaian dan hamba mode. Jika diberi ia ridho, namun tidak diberi ia pun tidak ridho. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga yang bisa memenuhi ke dalam perutnya. Dalam perut manusia hanyalah tanah.
Allah tentu akan menerima taubat bagi siapapun yang ingin bertaubat. Ini hadis-hadis ini menyatakan bahwasanya pada hakikatnya seluruh manusia itu punya sifat tamak, ya, langka cukupe, ya, cukupe mandeknya, sembuhnya dari ketamakan adalah ketika mulutnya wis dijejeli lemah. Itu ada intinya seperti itu, nggih. Semua manusia tanpa terkecuali, kecuali barangkali para nabi. Kalau orang-orang biasa, kita pada hakikatnya, ya, sudah punya uang banyak. Ada orang bagi-bagi uang. Kira-kira jaluk maning apa ora? Lagi, iya, itu seperti itu. Tabiat manusia seperti itu. Sudah punya istri satu, ada orang nawari istri, kira-kira diambil apa enggak? Ini berbeda ya. Berbeda, pertimbangannya banyak. Akan tetapi pada hakikatnya seperti itu. Kita sudah punya yang kita butuhkan, akan tetapi tetap saja kita berusaha untuk mencari yang kedua. Sudah punya dua, mencari yang ketiga. Sudah punya tiga, seterusnya, tidak ada habisnya. Itu hakikat jiwa itu seperti itu. Senantiasa tidak akan pernah merasa cukup. Ini kenapa kita banyak melakukan kemaksiatan, karena mengumbar hawa nafsu kita. Ini sehingga kadang kita tidak memperhatikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya manusia memiliki lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan harta yang banyak semisal itu pula. Mata manusia barulah penuh jika diisi dengan tanah. Ya, Allah tentu akan memberi taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Ini hadis yang hampir sama dengan yang kedua. Terus yang keempat, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia menginginkan lembah yang kedua semisal itu. Jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah ketiga. Perut manusia tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Ini para sahabat saking seringnya Rasulullah mengingatkan ini dikira sementara di awal-awal ini dikira ini adalah Al-Quran terkait harta ini. Sampai akhirnya Allah mengeluarkan surat Al-Hakumut Takasur. Paham gak? Maknanya paham Al-Hakumut Takasur? Kita latihan semending ya. Maknanya ya ini terkait dengan ketamakan, ya, terkait dengan hadis-hadis yang kami sampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah sering menyampaikan terkait orang-orang yang tamak, yang mengedepankan hawa nafsunya, tidak bisa menghentikan ketamakan, kerakusan seseorang kecuali dia sudah masuk ke dalam alam kubur. Sehingga para sahabat menyangka bahwa hadis-hadis yang disampaikan tadi adalah bagian dari Al-Quran. Akan tetapi ternyata bukan. Sebab Allah menurunkan ayat tersendiri terkait hal-hal yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat pendek yang mungkin panjenengan insya Allah semuanya hafal nggih? Hafal napa dereng? Oh, ngerti kebangetan. Anjenengan itu ya minimal sesuai apa ya? Juz amma hafal semuanya napa dereng? Juz amma hafal napa dereng? Juz amma itu jumlahnya 37 napa nggih? 37 surat. Ya. 37 surat. Ya panjenengan yang berusia sudah di atas 37 ya semestinya sudah hafal. Yang gerurung hafal ya coba dihafalkan. Setahun siji bae lah ya. Eta. Sakit nama mboten kira-kira? Bisa nama mboten? Bisa. Kur gelem apa ora kowe?
Kalau bisanya bisa, semuanya orang bisa menghafalkan 1 tahun 1 surat hafal. Masa mboten saged? Ya, dibaca setiap hari insya Allah. Ya, surat Al-Haqqah Tasar belum hafal. Panjenengan baca sehari 3 kali selama sebulan, insya Allah masuk sendiri. Itu cara kami menghafal Al-Quran seperti itu. Ya, kita baca rutin sehari, 2 hari, 3 hari sampai sebulan atau 1,5 bulan, lama-lama hafal sendiri. Itu cara kami untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, kalau pendek ya butuh waktunya pendek. Kalau yang banyak berarti waktunya juga butuh banyak. Kita tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Makanya perkara bisa, semua manusia bisa. Hanya terkadang perkara mau atau tidak mau. Kenapa ada orang yang tidak mau? Itu karena faktor biasanya apa? Malas napa sombong? Malas napa sombong? Dua-duanya. Kenapa malas? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kita menganggap bahwa diri kita sudah aman, sombong kepada Allah, tidak membutuhkan perlindungan Allah. Padahal Allah menyatakan bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Semakin banyak yang kita hafal, maka akan semakin banyak kita mendapatkan syafaat. Anggar orang tidak mau menghafal berarti wong di samping malas juga sombong. Gini bang, ya? Iya, itu harus kita akui. Ya, karena dari kesombongan makanya timbul malas. Tapi kalau sadar kita membutuhkan, maka punya motivasi untuk menghafal, untuk memperbagus bacaan Al-Quran dan sebagainya. Itu, ya. Ini yang muda-muda usahakan, ya, mulai menghafalkan. Rakatang 1 tahun 1 surat, ya, nanti 37 tahun berarti anggar sekan. Ya, karena semuanya itu harus ada regenerasi yang benar. Ya, pengalaman bahwasanya kalau tidak ada regenerasi semuanya maka akan kacau. Ya, harus kita jaga keberlangsungan dakwah, keberlangsungan kebersamaan kita, keberlangsungan kita dalam urusan-urusan kebaikan. Jangan sampai anak-anak kita biarkan tidak mengikuti. Ya, kita harus mewariskan apa-apa yang sudah kita bina dalam kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Ajak anak-anak kita untuk kerja sosial, untuk biasa mengurusi permasalahan-permasalahan di sekitar lingkungan. Ajak, jangan biarkan mereka tidak tahu. Ya, biasakan kita mengajak anak-anak muda kita untuk misalnya ada kematian ikut ngurusi, ada segala sesuatu ikut mengurusi di lingkungan. Ya, agar supaya apa? Agar akan ada keberlangsungan. Kalau tidak nanti akan stagnan, ya, akan berhenti di tengah jalan. Itu. Jemaah rahimakumullah, kita coba akan mengambil pelajaran dari surat pendek ini. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakum. Ya, ini kan kalimatnya seperti itu karena digandeng dengan takasur, berarti harus dihidupkan menjadi alhaakumut takasur. Sebenarnya kalimatnya ini ada alha terus kum sama takasur. Ya, berarti alha itu membuat lalai, kum itu kamu sekalian. Ya, kum itu artinya kamu sekalian. Apa yang membuat kamu sekalian lalai? At-takasur. Ya, apa itu at-takasur? Takasur kan secara mudah panjenengan kalau berkata kasiron, apa? Kasiron. Akeh nggih? Jazakallahu khairan kasiron. Berarti semoga Allah memberikan balasan yang banyak. Ya, at-takasur seperti itu. Kalau kita berbicara bahasa Arab ini kan apa ya? Kita bisa menebak perantang-perantang walaupun tidak terlalu pinter itu, ya, maknanya mendekati.
Itu seperti itu. Ya, takasur itu asalnya dari seperti itu. Jadi karena kita memiliki harta yang banyak atau sesuatu yang membuat kita melalai di dunia adalah karena kita bermegah-megahan, ya, utamanya kata para ulama dalam harta dan anak-anak. Itu yang membuat kita lalai. Lalai dari apa? Tadi lalai dari kehidupan akhirat. Ini pada hakikatnya seperti di awal tadi saya sampaikan, kenapa kok sudah umur sudah 40 ke atas juz amma beurung apal misalnya. Itu ini tadi karena al-hakumut takasur. Kita sudah lalai karena bermegah-megahan dengan harta dan anak-anak. Ya, tidak merasa bahwa itu sebuah kebutuhan. Sehingga kita tidak meluangkan waktu kita untuk membentengi diri kita, ya, dengan banyak menghafal Al-Quran, karena akan sangat berfaedah nanti di yaumul qiyamah di padang mahsyar. Tadi pagi kalau yang mengikuti kajian, ya, diantaranya adalah Suratul Baqarah dan Ali Imran akan menjadi naungan di padang mahsyar bagi para pembacanya. Ya, kalau panjenengan tidak pernah mau membacanya, ya, maka tidak akan mendapatkan naungan. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita membacanya. Panjenengan walaupun hanya mendengarkan, ya, insyaallah mendapatkan pahala yang sama. Apalagi kalau panjenengan di rumah juga membaca Suratul Baqarah, Surat Imran, dan secara keseluruhan membaca Al-Quran. Ya, ada yang khatam bulan ini? Oh, khatam semua, ya alhamdulillah. Iya, ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya usahakan, berusaha. Jangan, ya, lepaskan sifat sombong dalam diri kita, ya, karena kalau kita menganggap kita tidak membutuhkan itu berarti sombong, padahal kita sangat-sangat membutuhkan. Makanya berusaha, ketika sudah hilang rasa-rasa sombong, maka kita akan punya termotivasi. Apa lanjutnya? Kenapa Allah melanjutkan hatta zurtumul maqabir? Apa artinya? Sampai ke liang kubur. Iya. Ya. Orang akan senantiasa berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Sampai kapan? Sampai mati. Padahal kalau sudah mati sudah tidak berguna harta dan anak-anak kita. Makanya jangan sampai al-hakum, jangan sampai melalaikan maksudnya. Kita diperintahkan untuk mendapat keturunan, memperoleh harta. Akan tapi jangan sampai hal ini melalaikan kita dari hari akhirat. Ya. Kalau kita sampai melalaikan, kala saufa ta'lamun, kali-kali tidak, kamu pasti akan mengetahui. Summa kala saufa ta'lamun, Allah mengulangi lagi, menekankan. Kalau ada orang yang harta, anak-anak melalaikan dia dari kehidupan akhirat, pasti mereka akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kali-kali tidak, seandainya mereka mengetahui dengan apa? Ilmal yakin. Ya, ilmal yakin, keyakinan dengan ilmu. Dalam apa ya? Para ulama menyatakan ada 3 tingkatan kita. Ya, yang pertama adalah meyakini dengan ilmu. Ya, kita tahu karena kita membaca, itu namanya meyakini dengan ilmu. Nanti setelah kita membaca, itu ada lagi ngainul yakin. Pernah dengar nggak? Pernah dengar istilahnya ainul yakin? Di sini juga ada. Di sini ada ainul yakin. Ya,
Ini tingkatannya ilmal yakin dan ainal yakin. Setelah terjemahannya dulu. Ya. La tarawunnal jahim, sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu akan melihatnya dengan keyakinan karena melihatnya. Summa la tus'aluna yawma idzin anin nangim. Kemudian kamu akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian. Ini ya. Jemaah rahimakumullah, orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat diancam oleh Allah. Pasti mereka akan mengetahuinya. Ya, kita kaum muslimin sudah mengetahui dengan nilmal yakin. Artinya kita mengetahui adanya hari berbangkit, adanya surga dan neraka dari ilmu, dari pengetahuan yang kita miliki dengan keimanan. Akan tetapi kita belum melihat. Gimana Mbak? Apa ada yang sudah pernah melihat neraka nggih? Pernah melihat alam kubur? Belum, Mbak? Belum? Tapi panjenengan ngandel. Nah, ini namanya ilmal yakin, tapi belum ainul yakin. Ya, karena belum merasakan, belum melihat. Ya, nanti ada lagi yang terakhir. Kalau sudah merasakan namanya hakul yakin. Jadi ada ngilmal yakin, ada ngainal yakin, ada hakul yakin. Ini. Ya, kita sudah mengimani kehidupan akhirat dari mulai alam kubur. Ya, bahkan dari mulai nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel. Ya, kalau yang yang berbuat baik dia akan berbau harum, yang berbuat keburukan dia akan berbau sangat busuk. Itu, ya, pintu langit tidak akan dibuka. Itu semuanya diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah mempunyai ilmunya. Ya, akan tetapi karena hanya dari mendengarkan itu, maka belum tentu dia bisa meyakininya. Akan tetapi kalaupun tidak yakin, kata Allah tabaraka wa taala, "Tsumma la tarawunnaha ainal yakin." Ya. Kalaupun panjenengan semuanya tidak yakin, pasti akan ketemu. Ya, karena pasti kita semuanya akan melihat. Contoh, ada orang tidak percaya kepada neraka, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi nanti kalian pasti akan melihat neraka. Itu. Tidak percaya dengan adanya kebangkitan, ya silakan saja, tidak apa-apa. Karena semua orang akan dibangkitkan. Ngandel ora ngandel. Itu. Pada akhirnya nanti akan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika mereka, orang yang tidak percaya dengan neraka, mereka sudah dimasukkan dalam neraka, mereka baru yakin, baru sadar bahwa benar-benar neraka itu ada. Karena apa? Karena sudah merasakan panasnya neraka. Ini yang dinamakan apa? Hakul yakin. Iya. Misalnya saya kasih tahu donat teh Budi, mana Budi? Enak misalnya ya. Ini kan lebih krungu ya. Dilihat, oh kelihatan enak, tapi kita belum hakul yakin karena belum merasakan. Gimana dan kalau suwis maem kue tembe jenenge hakul ya yakin. Itu sama ya. Itu kiasannya seperti itu. Tentang kehidupan akhirat itu seperti itu. Dan kalaulah kita tidak percaya, ya Allah tidak rugi. Yang rugi kita, karena itu pasti akan terjadi. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, ini sebentar lagi masuk maghrib. Ya, sekali lagi kita nunggu sidang isbat bersama-sama, nggih. Ya, kalau nanti sidang isbat diputuskan 1 Syawal jatuh besok, berarti kita tidak tarawih. Tapi kalau sidang isbat memutuskan 1 Syawal jatuhnya hari Sabtu, berarti kita nanti malam masih tarawih. Begitu nggih? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.